Sabtu, 15 Agustus 1945 di kediaman Bung Karno. Sekarang kita berbuka revolusi kita. Sudah tidak ada waktu lagi. Kapan kita merasakan kemerdekaan, Bung? Kami sudah siap membuka revolusi kita. Tunggu, jika Anda tidak mengeluarkan pernyataan itu malam ini, maka esok hari akan terjadi pertemuan darah secara besar-besaran. Kamu tidak usah menunggu besok. Sekarang juga potong leherku di pojok sana. Kalian semua, dengarkan aku. Kalian semua terlalu buru-buru. Jepang adalah masa lalu. Sekarang yang kita hadapi adalah Belanda. Kalian harus tahu itu. Bahkan kita belum punya kekuatan untuk melawan mereka. Tapi jika kalian sudah merasa mampu, kenapa kalian tak lakukan itu sendiri? Proklamasi yang kalian impikan itu. Kenapa kalian semua meminta Bung Karno untuk melakukannya? Apakah kita harus menunggu Jepang memberi hadiah kepada kita? Padahal Jepang itu sudah kalah dari perang sucinya. Benar sekali. Kenapa tidak rakyat kita saja yang memproklamasikan kemerdekaan? Kenapa kita harus menunggu hadiah dari Jepang? Saat ini bangsa kita belum cukup untuk melawan bangsa Jepang itu. Para pemuda tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya semula. Harus Pak, harus sekarang. Iya Pak, ingat ini semua demi kepentingan negara kita. Kita bisa berdiri sendiri, tidak butuh ketua Jepang. Tidak, emang sudah keputusannya seperti itu. Kita tidak bisa merubahnya. Tapi Pak, Sudahlah, kalian semua itu jangan terlalu banyak menggugat. Kita ini dalam keadaan susah. Cobalah kalian terima jalannya. Ini sudah takdir. mau dibawa lagi kemana kemerdekaan kita? Betul itu, betul. Mau dibawa kemana? Baiklah, jika kalian terus mendesak saya seperti itu, saya akan bicarakan dengan tokoh lain. Baik, jika Bapak memang menginginkan hal tersebut, biar kami menunggu di sini. Silakan Bapak-bapak berbincang dengan para beliau. Tidak lama kemudian, Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan, serta kemungkinan timbulnya banyak korban jiwa dan harta. Mana Pak? Bagaimana hasilnya? Hasil disetujui kan Pak? Apakah Ya, Pak. setujui? Sabar. Begini, sepertinya usulan kalian tidak dapat kuat karena bagaimana ya, kalian kurang memperhitungkan resiko yang akan kalian lakukan. Bisa jadi makin banyak rakyat Indonesia yang menderita, mungkin bahkan bisa terjadi tumpahan darah yang lebih besar daripada yang akan kalian lakukan itu. Jadi saya rasa proklamasi akan tetap dilakukan sesuai rencana. Mendengar penjelasan Hatta, para pemuda nampak tidak puas. Mereka mengambil kesimpulan yang menyimpang, menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang. Apa-apaan ini? Mau merdeka saja pakai menunggu. Apalagi ntar sudah mereka. Kamu mau nunggu lagi? Sabar Karni, pasti mereka juga ingin merdeka. Tapi mereka masih di bawah pengaruh Jepang sekarang itu. Dasar Jepang sialan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan mereka berdua. Bukan salah mereka terkena pengaruh Jepang, karena mereka sendiri juga tinggal di daerah Jepang. Benar kamu salah. Apalagi Jepang itu pandai merayu. Apa maksudmu? Saleh benar. Kita harus mengasingkan Soekarno dan Hatta agar Jepang tidak menghasut mereka. Menculiknya, ya, menculiknya. Menculiknya? Apa itu tidak terlalu berbahaya? Kita hanya menculiknya 1 hari agar mereka berpikiran bisa memproklamasikan itu secepatnya. Sudah, ayo kita lakukan saja. Hei, berhenti! Apa kalian? Kayaknya dia tidur. Coba cek dulu. Wah, iya dia tidur. Ayo kita langsung masuk aja. Ayo, cepat! Langsung samping. Ayo, kita sini.
Kayaknya ini nih, pintu samping. Siapa kalian? Siap, kami dari pemuda, Pak. Bawa bapak kalian ke sini. Siap, kami membawa bapak ke Rengas Dengklok, Pak. Kenapa saya harus ikut? Udah, Pak. Bapak ikut bersama kami. Kalau begitu, bagaimana dengan Fatmawati dan Guntur? Sebaiknya Ibu Fatmawati dan Guntur di bawah saya, Pak. Baiklah kalau begitu, saya akan ganti baju dulu. Sudah, Pak, tidak usah. Langsung saja. Ayo, Pak, segera, Pak. Ayo, segera. Pukul 4 dini hari, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Pada sebuah pondok bambu panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok, terjadilah perdebatan yang panas. Kita laksanakan proklamasi sekarang. Betul, Pak. Keputusan tersebut sudah disetujui para pemuda di Jakarta. Saya tidak suka didesak seperti ini. Berikan kami waktu, kami akan memperhitungkan semua ini. Revolusi di tangan kami. Jika Bapak tidak melakukan revolusi malam ini, lalu apa? Dengan kemarahan yang menyala-nyala, semua terkejut. Tidak seorang pun yang bergerak atau berbicara. Beberapa saat kemudian, setelah keadaan reda, Yang penting saat ini adalah waktu. Di Saigon, saya sudah mencernakan pada tanggal 17 semua akan berjalan. Kenapa harus tanggal 17? Kenapa tidak sekarang saja, Pak? Saya percaya pada hal mistik. Saya tidak tahu kenapa harus tanggal 17. Gimana nih? Kira-kira gimana kita bakal ngadain penyusunan kemerdekaan? Ada ide? Gimana Pak kalau kita lakukan di Jakarta Pak? Jakarta. Kenapa di Jakarta? Siap. Karena Jakarta adalah kota yang pada pusat pemerintahan. Betul. Tapi kalau di Jakarta mau di mana? Bagaimana jika di rumah saya saja? Saya bisa menjamin keselamatan saudara-saudara jika merumuskannya di rumah saya. Baiklah Laksamana, kalau begitu biarkan saya menyebut Bapak Soekarno menuju Jakarta bersama Bapak Ahmad Suwardi. Ya oke. Ayo kita berangkat. Enggak, kami izin. Yusuf Kunto dan Ahmad Subarjo menjemput Soekarno di Rengas Dengklok tiba pada pukul 17.00. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kita sekarang? Ya gini Pak, jadi kami sudah dapat jaminan kalau kita bisa menyatakan kemerdekaan atau proklamasi tepat tanggal 17 Pak. Bagus. Kira-kira pukul berapa kita bisa lakukan? Kira-kira pukul 12 Pak. Oh, kalau begitu akan kita laksanakan besok. Siap. Lalu, kenapa Maida bisa memberikan kesempatan menyusun di rumahnya? Soalnya Maida bisa menjamin keselamatan kita. Karena katanya kalau misalnya di tempat lain itu terlalu bahaya bagi kita. Oh iya, saya bisa mengerti. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00. Langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Laksamana, kami sudah tahu. Selamat datang. Mari silakan masuk. Terima kasih. Semana? Ngomong-ngomong, ruangan mana yang bisa kamu gunakan? Oh, kalian bisa menggunakan ruang makan saya. Makasih ya, Silakan. Terima kasih. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Kita punya kesempatan untuk menyusun proklamasi Indonesia. Ya, akhirnya kita bisa melakukan ini. Benar, sudah terlalu lama kita merdeka. Sesulatnya kita merdeka. Memang kita pantas untuk merdeka. Lalu ada yang usul,
dengan kalimat pertama proklamasi kita. Yang pasti, kalimat pertama setelah menunjukkan suatu kemauan dari bangsa kita. Apakah ada usul berarti? Saya pernah dengar tentang kalimat yang pernah dibikin oleh Dr. Itsu Junbit Osaka yang lalu. Bagaimana bunyinya itu? Kalau nggak salah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bagus. Apakah Anda setuju? Saya setuju. Baiklah, akan saya tulis. Hanya ini sajakah teks proklamasi kita? Menurut saya kurang. Sebab di situ yang tercantum kemauan bangsa kita. Tidak ada urusan kekuasaan ataupun pemindahannya. Jadi, ya menurut saya kita harus menambahkannya lagi. Gimana? Enaknya kalimatnya gimana? Tunggu. Bagaimana jika hal-hal mengenai perubahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dalam tempo singkat-singkatnya dan dengan cara yang seksama? Bagus juga itu. Gini, bagaimana kalau perubahan diubah dari perubahan diganti dengan pemindahan? Terus lebih baik cara seksama didahulukan daripada yang timbul singkat-singkatnya. Jadi dengan saat diselenggarakan diubah, nanti diadakannya diubah jadi diselenggarakan. Terus dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Benar juga. Bagaimana? Ya, ini sudah saya tulis. Menurut saya ini berarti akan ditambahin juga tentang tanggal besok sama ya, atas nama bangsa Indonesia. Pastilah. Itu sudah pasti kita butuhkan. Ayo. Sekarang membangun. Silakan. Jangan melakukan. Singkat saya, teks proklamasi. Setelah kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruangan itu. Bung Karno dengan Bung Hatta saja yang menandatangani, Pak. Betul sekali, Pak. Atas dasar apa kalian mengatakan ini? Siapa? Karena Bapak berdua yang telah merancang dan menulis proklamasi tersebut, Pak. Bagaimana, Bung? Baiklah, jika itu keputusannya. Mereka. Apa juga? Bapak, bagaimana kalau kita lakukan proklamasi sekarang saja? Tampaknya keadaan sudah cukup baik. Baiklah, Baik. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun hingga beratus tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan. Ada naik, ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri,
sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Thank you.